Nah, ini pemandangannya. Ini adalah kalau kita menuju ke arah Sungai Besar ya. Nah, kalau teman-teman lihat mungkin bisa dilihat ya, di sebelah sana itu udah ada daerah persawahan. Goes kali ini kita mulai dari Sungai Besar, kemudian kita mengarah ke selatan. Setelah dari selatan kita ketemu di Simpang 5. Setelah dari Simpang 5 kita kembali lagi ke Sungai Besar. Dari Sungai Besar menuju ke Simpang 5, kita mengikuti jalan yang menyusuri garis pantai. Dari segi profil pantainya itu bukanlah landai. Sehingga kita ketemunya adalah seperti tambak udang. Likely ya, you're the other side. Kate Di Winslet. posisi ini kita menemukan suatu tempat yang mungkin ini tempat baru, di mana tempat baru itu berupa mungkin food court, medan selera ya, di mana menunya adalah ikan bakar. I love this tree. So we have to let this body cross first. Okay. Yeah. Oh, there's a bit of water. Be cool down there. I think I can move him. No. He doesn't need you. Okay. See? I don't need you. Kita bersepeda dari Sungai Besar sekarang menuju ke arah Sungai Nibung. Jadi kita tadi ke utara dulu, ke Sungai Besar, terus kita parkir mobil, kita keluarin sepeda, terus kita naik sepeda. Nah, pemandangannya itu adalah di sini ini banyak bukan perkebunan, tambak udang ya. Dan kita menyusuri jalan kayak gini nih, jalan berpasir gini ya, jadi bukan jalan aspal. Dari sini ke Sungai Nibung mungkin kurang dari 1 jam udah sampai Sungai Nibung ini. Ini memang jalannya jalan perkebunan aja ya, kalau teman-teman bisa lihat. Jadi kita ini tadi jalan bersepeda dari Sungai Besar. Kita ngelewatin jalan lama terus masuk menyusuri pantai. Terus ada beberapa tempat kita harus membuat U-turn karena ada sapi yang di tengah jalan, terus sapinya nggak mau ngalah, nggak mau minggir, ya udah kita yang ngalah, kita yang U-turn. Kita akan terus nih ya, perjalanannya kita akan terus ngikutin jalan ini sampai nanti ketemu kayak ada hilir sungai, namanya Sungai Nibung. Saya nggak tahu nih jalannya ini apakah bagus atau enggak setelah ini, karena kalau teman-teman bisa lihat itu di ujung itu kayaknya udah tanah gitu ya, jalannya udah tanah, itu udah bukan berbatu kayak di sini lagi, itu udah tanah. Dan biasanya jalan yang ada tanah itu penduduk di sini kadang-kadang sapinya itu diletakin di sana, jadi kayak sapi makan rumput semua itu. Nah, kadang-kadang begitu ada sapi di tengah jalan, ya udah kita safety first, biasanya kita akan putar balik terus untuk cari jalan muter gitu ya, untuk menuju ke sana juga. Tadi waktu kita di rekaman terakhir tadi, di mana saya melihat ada jalan udah berbeda permukaan, akhirnya di situ kita U-turn. Setelah itu kita memutuskan untuk melalui jalan yang di sebelah timur. Jadi jalan yang sebelah timur adalah jalan yang kita akan melalui persawahan. Nah, ini sekarang kita sedang menyeberang jalan utamanya yang menghubungkan Sekincan dengan Sungai Besar. Ini ke sana itu ke arah Sekincan, di belakang saya ini sekarang Sungai Besar. Nah, tadi kita datangnya dari sebelah kanan, yaitu pantai
apa, Selat Melaka. Nah sekarang kita memutuskan untuk ke sebelah kiri. Sebelah kiri yaitu daerah persawahan. Jadi karena itu kita perlu nyebrang jalan utamanya. Nah daerah ini disebut Simpang 5. Ini adalah kalau kita menuju ke arah Sungai Besar ya. Nah kalau teman-teman lihat mungkin bisa dilihat ya, di sebelah sana itu udah ada daerah persawahan begitu ya. Itu daerah persawahan. Jadi kita akan naik sepeda ke sana. Ya teman-teman, kita tadi setelah dari jembatan penyeberangan kita berhenti untuk makan roti canai dulu sebentar. Sekarang kita melanjutkan perjalanan ke Sungai Besar. Membajak sawah di sini udah bukan pakai kerbau ya, udah pakai traktor sekarang bajak sawah. Jadi kalau dulu pemandangan kecil-kecil dulu membajak sawah pakai kerbau, terus ada apa yang bajaknya itu di belakang kan, sekarang udah nggak ada. Sedangkan perjalanan kembali dari Simpang 5 ke Sungai Besar, kita mengikuti jalan yang berbeda, yaitu melalui daerah persawahan. Untuk memudahkan perjalanan dari Simpang 5 tadi, saya akan mencari jalan yang namanya Jalan Parit 1. Jalan Parit 1 ini merupakan jalan yang lurus memanjang hingga sampai ketemu di persimpangan untuk menuju ke Sungai Besar. Kalau ada yang memasuk minta, nona terima saja. Jangan ale pikir beta lain, perkara cinta beta cinta. Mau sayang paling sayang, Mas Yo mau bikin apa? Percuma beta susah dirantau. Ini sebelah kiri kayaknya ini nih apa homestay. Ini juga homestay. Oh ini roomstay. Nggak tahu bedanya apa. Dihana roomstay. Alasan memilih jalan yang lurus yaitu Jalan Parit 1 itu adalah karena saya sebenarnya sudah begitu udah masuk di Parit 1 tadi itu saya sudah agak naik betis. Jadi ototnya sudah mulai krem sehingga saya memerlukan jalur yang tidak terlalu banyak berbelok-belok, kemudian lurus dan datar. Jadi itu cara saya untuk mengurangi injury. Betisnya sudah mulai kerasa naik. Kalau dipaksain nanti malah macet. Nggak bisa ngayuh sepeda lagi nanti. I see the water tank. There's the landmark of Sungai Besar. Okay. .2 kilometer to go. Jarak 3,2 km terakhir itu ini cukup berat buat saya karena saya merasakan otot saya itu udah mulai naik ya. Begitu sudah ketemu dengan persimpangan ini ada jarak ini sudah dekat sekali untuk ke Sungai Besar. Kita akan melewati pondok polis atau kantor polisi Sabak Bernam. Kemudian kita akan ketemu persimpangan 4 lampu merah. Kemudian kita ambil ke kiri untuk kembali ke kota Sungai Besar.
kota Sungai Besar. Kota Sungai Besar ini banyak orang Jawa. Teman-teman, kita sedang berhenti di petrol station di Sungai Besar. Terus kita bersih-bersih, terus sambil beli es krim sebagai tanda accomplishment kita. Biasanya kita 60, tapi ini udah sekian bulan kita tidak melakukan goes, jadi not bad ya, 30 km. Walaupun di pantat sakit-sakit. Oke, sekarang kita on the way mau makan malam, makanan Thailand. Di mana tempatnya? Di dekat Hulu Bernam. Check it out. Akhirnya Mani Thai, tempat makanan Thailand, restoran yang dekat Hulu Bernam itu ternyata tutup. Kemudian kita putuskan ke Kuala Kubu Baru. Kuala Kubu Baru rencananya mau makan mie kari dengan cap. And guess what? Warungnya juga tutup. Akhirnya kita di sini di kedai Mama, pesan sup kambing yang pedes itu. Sebenarnya yang pesan sup kambing itu istri saya, terus tapi dia nggak bisa makan pedesnya. Akhirnya sup kambingnya ditransfer ke saya. Saya pesan kue tiaw goreng dengan telur, ditransfer ke istri saya. Jadi ya akhirnya ya udah, kita mula-mula mau ke Thai food nggak jadi, tutup. Ke mie kari juga tutup, nggak jadi. Sekarang ya udah kita ke ini aja, ke Mama, kembali ke selera Mama. Oke, gitu saja. Selamat malam.